Dia tuh bukan berdiri di tangga tapi dari yang tangga atas dia tuh kayak gini. Tapi dia proses. Serem banget tapi Dia masuk tuh diem dan lempeng. Disapa dong Mas Anton gitu sama Mbak Dini. Terus kok diem aja tapi langsung bablas langsung naik ke lantai 2. Udah tuh dia masih nunggu di bar. Mas Anton yang sebenarnya datang. Biasanya gudang tuh tertutup. Gudang kan sebelahnya kamar mandi ya. Terus pintu koboynya kan nggak full ya, kan cuma kayak setengah badan gitu kan. Terus aku nggak tahu kenapa aku ngelirik gudang. Pas aku jalan mau turun ya, mau turun terus dari gudang tuh ada yang keluar juga. Hai bro. Hai. Ini kalian udah orang kenalan belum sih? udah. Belum. Sama Kan Prita belum. udah. Halo. Halo Kenalin. Mbak Nopen, Zizi. Ini wibu mbak. Iya. Dia Sepaket. Sebagai ya. Betul. salah satu temanku yang hilang juga. Kemarin kan aku udah bawa temanku yang hilang waktu SD. Nah ini hilang waktu kuliah nih. Oh waktu kuliah. Iya. Kami satu kampus, cuman tidak kenal waktu di kampus. Justru selanya ya. Karena nggak sejurusan. Betul. Oh. Satu tongkrongan dulu ceritanya. Satu tongkrongan. Dan dia tuh kebetulan dulu juga part time kan selama kuliah. Enggak. Habis kuliah ya? Habis kuliah baru mulai kerja. Oh itu. Kita ketemunya di tongkrongan itu ya karena aku ngerjain skripsi. Oh iya, right. Nongkrong di right. mana? Di coffee shop deket kampus. Oh. Di daerah situlah yang banyak paisannya. Tuh dulu. Paisan. Paisan. Oh, PS. Paisan manten dong. Iya. Gimana sih ini? Uniknya ya, dia itu juga kerja di coffee shop habis itu. Dan itu salah satu coffee shop yang bukan paling sih, cuman buat orang-orang yang doyan kopi di masa itu ya, itu tuh pasti bakal ke sana. Ya. Gara-gara kan manual brew-nya enak. Tempatnya kecil cozy. sih. Iya, tapi cozy. Tapi cozy buat Iya aku sih. cozy. Aku suka duduk di samping jendela gitu. Bukannya dari pagi soalnya. Iya. Ada promo kan dulu pagi tuh? Ada kopi pagi. Sekarang ada promonya kan? Enggak. Siapa tahu kan ordal. Itu sempat jadi coffee shop yang apa ya? Yang buat anak-anak kuliah waktu itu kayak skena abis tuh. Ya, Oh. pada masanya. Pada masanya. Karena pada masanya. Tapi si Do ini punya cerita di balik Keskenaannya. bingar-bingar gemilangnya coffee shop itu adalah Abah. cerita angker. Cerita Iya. horor. Cerita Cerita horor Ya. maksudnya. Ya. Saya ulang ya. Betul. Di balik gemilangnya coffee shop itu dia punya cerita horor. Oh, ini harusnya close up gitu ya kalau Do ya ceritanya. Lagi serius. Iya, beneran. Dia sempat ketakutan juga. Cuman lebih lanjutnya biar yang cerita aja deh. Ya, tapi kamu sakti dah. Enggak. Lah. Sebelumnya malah emang nggak pernah bersinggungan sama yang hal-hal kayak gitu loh, Mbak. Cuma di situ pas aku kerja di sana kok banyak kayak gitu. Banyak kejadian. gangguan. Yes. Tapi jangan ditanya lagi ya, sakti apa enggak. Dia sampai sekarang masih on sebenarnya. Enggak ada itu peningkatan kesaktian. Ketutup gitu. Bisa jadi. Benar. Benar. Terus gimana? Aku masuk sana itu COVID. Kamu sakit Sakit mau jadi Enggak, barista? maksudnya pada masa COVID. waktu PPKM. PPKM. Jadi coffee shopnya habis tutup setelah PPKM nih, tutup berapa bulan. Habis dia tutup berapa bulan aku masuk. Baru nih. Baru kenalan pertamanya langsung nih. Kan kalau habis tutup berapa bulan itu kita general cleaning. General cleaning bersih-bersih semuanya kan karena ditinggal berapa bulan. Nah, jadi di coffee shop itu ada biasanya ini hari pertama ya, dewan baru. jadi One barista. Dewan jadi barista. Kita lagi general cleaning, biasanya kan kalau kan AC nih. Sebenarnya nggak boleh ngerokok di kan 2 lantai ya tempatnya ini. Lantai 1 tuh nggak boleh ngerokok, tapi kalau kita lagi general cleaning boleh ngerokok. Kita lagi beres-beres, terus
Kebetulan tapi pada saat itu lagi nggak ada yang ngerokok. Dan biasanya kalau coffee shop itu kan ada buangan kopi ya habis kalibrasi gitu loh di gelas gitu. Nah itu tuh ditinggalkan setelah berapa bulan itu nggak dibuang waktu setelah PPKM pas ditinggal PPKM itu. Iya. Jorok. Kan kopi bubuk nggak jorok dong. Oh. Iya sih. Bukan yang ini. Basah. Bukan yang basah, yang kering. Ya. Gitu. Nah itu kita lagi beres-beres, tiba-tiba itu kan disingkirin ya, dipindahin gitu. Kita lagi nggak ada yang ngerokok nih. Tiba-tiba itu kopi kok kebakar. Kebakarnya kayak Terus bara kan tuh loh, Mbak. Iya, tak pikir ada orang nyecek rokok di situ gitu loh. Tak lihat nggak ada yang nyecek rokok di situ, nggak ada abu, nggak ada putung rokoknya juga. Tapi kok kebakar dan kayak bara gitu loh, merambat kayak gitu. Terus kayak, loh Mas, udah biarin aja. Kenalan. Itu Mas siapa? Mas yang kerja di sana, Senior barista. seniorku. Orang lama situ ya. Betul. Berarti udah tahu. Udah tahu cerita-ceritanya, udah biarin aja, kenalan paling. Oke. Tuh hari pertama. Itu udah dari pertama kamu udah Iya. digangguin gitu. Penyambutannya. Penyambutannya. Tapi aku bara api lebih. Dari mana? Sudah menyala kayak gitu. Dari mana? Terus itu tidak membuatmu takut di hari-hari berikutnya? Jadi Takut dong. Masalahnya gangguannya tuh bukan malam doang. Pagi-pagi, kita buka jam 8 pagi ya Mbak. Pagi-pagi. Aku masuk, pernah waktu itu aku hari pertama, kan kalau masakan aku junior barista gitu kan, dimasukinnya sore terus. Yang ada temennya gitu kan, yang bersifnya berdua gitu. Kalau misalkan nanti ada yang libur kan baru yang shift pagi sendiri, karena flow-nya kan nggak sekencang yang malam. Ditaruhlah aku di shift pagi sendirian pertama kali. Terus kayak deg-degan juga ya, maksudnya dari cerita-ceritanya, terus ngalamin nggak ya aku nanti gitu kan. Ngalamin ternyata. Jadi aku jumping nih ceritanya, habis shift sore aku besoknya shift pagi. Terus shift malam tuh aku closingan, kan bentuk barnya tuh L ya, L gitu, sini Kayak kasir, sini mesin kopi dan lain-lain gitu kan. Nah di bawahnya kasir itu kan ada rak gitu ya, di bawah di rak itu ada, tau nggak sih kaleng rokok, kaleng itu kosong sih. Cuma waktu aku closing aku lihat emang dia posisinya nggak kayak gini, nggak berdiri gini loh. Jadi dia kayak mereng gitu, kayak ganjel gitu lah. Oke. Tapi nggak yang akan jatuh. Kalaupun Steady ya. jatuh harusnya saat itu juga jatuh dong. Pas aku besok paginya datang juga posisinya masih sama, masih sama. Terus waktu aku pagi kan pasti kalibrasi nih, kalibrasi kopi. Nah posisinya kan ini kasir, aku di sini dong, di mesin kopi. Dia tuh bukan jatuh ke bawah, tapi jatuhnya kayak Ke dalam. dilempar Disampar. gitu. Disampar Oh. betul. Jadi jatuhnya ke arahku, kelempar gitu kayak. Oh my Anjir. God. Terus kamu tangkap? Enggak dong. Refleksku enggak sebagus itu. Hah? Gitu dulu ya? Hah? Kayak aku lagi kerja, jangan gangguin aku dong, please. Kamu gitu beneran? Iya, aku ngomong. Apa ya? Aku coba kerja anjir. Dah itu pagi pertamaku. Setelah itu sering pagi juga kan. Kok di sana seringnya gangguannya kayak ini loh, apa kursi-kursi gegeser. Kan pagi biasanya masih kosong nih, belum ada customer gitu. Kursi-kursi tuh kayak kedengeran kan dari bawah gitu, kayak ngangkeng sendiri, berderit. Itu posisinya kursinya udah diturunin? Udah. Kan kalau kita closing dinaikin ya kursinya. Nah kan kalau misalnya kita opening, kursinya diturunin, ya kita sapu habis itu kita turunin kursi. Udah tuh, kita belum ada customer, tapi di atas Udah berderit, gerak. gerak dia. Mana kayunya kan kayu berat kan, otomatis Betul. kalau kita lagi gini itu langsung berisik banget Ya kan. bener, kayak gitu. Ada CCTV-nya nggak tapi itu di situ? Ada. Sekarang pernah ngecek. Kalau di CCTV nggak kelihatan apa-apa sih? Oh, cuma suara. Iya, bener. Sama ini pintu toilet, pintunya kan toiletnya tuh sebelahan sama gudang. Jadi sebelum masuk toilet itu tuh ada kayak
pintu koboi. Oh yang nik nik. Ya bunyi kan pasti ngangek gitu. Nah itu sering bunyi-bunyi sendiri. Pelan apa yang kayak sekalian blok 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 blok. Kayak ngek. Serem gitu sih. Serem. Masalahnya tuh nggak deket sama jendela tuh loh Mbak Blas yang di situnya. Iya benar. Kalau deket jendela kan masih mungkin kita mikir, alah paling kena angin gitu kan. Tapi ini tuh enggak kan. Bahkan tempatnya itu mustahil ada angin deh. Iya sih sebenarnya iya sih. AC. Panas sih itu juga. tertutup. Nggak mungkin ada angin. Serem abis. Serem. Tapi kalau yang pagi tuh kamu ini, maksudnya ada ini nggak sih, ada kayak OB-OB-nya gitu nggak? Enggak ada. Kita mah sendiri. Wow. Pasti kalau sendiri nyel sendiri, Mbak. Kok ada UB-nya? Dia kayak lagi nih ya, kita mah sendiri. Nyel sendiri mau nyapu, mau ngapain sendiri. Kadang shift berdua sih. Ya kalau berdua pernah waktu itu aku shift berdua, temanku telat datangnya. Otomatis nurunin kursi kan, nyalain mesin, kopi di bawah selesai, naik ke lantai 2, nurunin kursi, nyalain AC, terus mau turun. Waktu itu aku biasanya gudang tuh tertutup, gudang kan sebelahnya kamar mandi ya. Terus pintu koboynya kan nggak full ya, kan cuma kayak setengah badan gitu kan. Terus aku nggak tahu kenapa aku ngelirik gudang. Kayak aku benci banget kenapa aku ngelirik gudang dan kenapa yang shift malam nggak nutup gudang gitu loh. Terus aku jalan kan, terus aku ngelirik. Pas aku jalan mau turun terus dari gudang tuh ada yang keluar juga. Keluar, literally keluar. Iya, literally ada yang jalan juga gitu. Warnanya dia botak dan warna hitam. Aku nggak tahu langsung Botak hitam. iya. Jelek ya? Tuyul Tapi aku nggak kayak waktu lihat langsung lari ke bawah. Aku tunggu di luar, nggak mau masuk. Nunggu temanku datang. Kenapa di luar, kata temanku? Takut. tapi dia melihatmu nggak si botak ini? Aku nggak ngeh Oh, ya. bertemu mata nggak? Enggak. Kayak aku lihat kepalanya gitu. Jadi Keluar. dia cuma lagi randomly keluar, terus kamu apesnya lagi lihat gitu. Itu dia mau mulai shift pagi juga, Mbak. Wah, kacau. Tapi dia pakai baju nggak? Apa? Nggak kelihatan sih, tapi gelap aja gitu. Oh, nggak, sorry, hitamnya itu hitam bayangan atau hitam kulit? Hitam baju. Oh, hitam baju. Iya, hitam baju. Atau Pakai hitam. baju dia? Hitam. Atau hitam keling. Kepalanya tapi hitam gitu, nggak tahu dia bentuknya apa ya. Glossy chrome. Sibuk sendiri nih. Sorry. Hitam dop. Tapi itu dipastikan bukan orang ya? Iya. Awalnya aku kayak jangan-jangan halu nih gue, kayak bener nggak sih yang kulihat gitu kan. Someday, suatu hari teman kita yang bisa melihat, Oh iya. teman kita ada yang bisa melihat. Tahu tuh kayak temennya dia juga kan. Kayaknya mayoritas bisa lihat sih teman-teman kita. Iya ya. Puji Tuhan. Iya, temennya Mbak Noven juga deh. Iya. Aku punya teman. Kenal kok, kenal. Lanjutin. Ini loh. Malah fokus itu. Iya. Kan aku pertama kerja di teman-temanku mau, ayo main ke tempatnya Zizi gitu kan. Terus aku seneng nih teman-teman mau kesini. Aku nunggu kan di kasir, mereka masuk. Nah temanku yang bisa lihat ini yang duluan masuk. Langsung ngomong ke gue. Dia Nunjuk tangga. Oh itu yang gangguin kamu. Nggak usah bilang. Ngapain dong, bilang? Nggak usah ngasih tahu gue. Tapi dia lihat bentuknya sama botak. Enggak, Hitam bukan. tapi. Tapi yang ini yang usil, yang gangguin aku. Yang lempar kaleng tuh. Yes. Ngerti aku. Cah cilik mesti. Sakti. Betul. Nggak cilik banget tapi katanya 11-an tahun ya umurnya, nggak terlalu tinggi. Remaja. Remaja. Smurf nggak? Enggak ya? Enggak. Smurf biru, jarum. Lebam, biru Dia lebam. bantet. Enggak. Anak remaja gitu. Rambutnya panjang terus Oh cewek. ini cewek. Berarti kamu salah lihat, no? Bukan. Beda lagi. Enggak, aku Belum. nyalain aja. Habis itu kita duduk di lantai 2. Kan yang lantai 2 bisa smoking nih. Yep. Kita Berarti kamu duduk- smoking ya? Hah? Smoking. Di lantai 2. Oh, iya. Nice. Di lantai 2 bisa smoking. Terus habis itu dia ke kamar mandi. Nah, sebelum masuk kamar mandi kan ini pintu Cowboy. cowboy.
langsung kamar mandi sebenarnya. Tapi itu di tembok sini ada kaca gede banget. Nah, terus dia bilang nggak mau lihat kaca katanya kalau mau kamar mandi. I don't know. Tapi dia bilang takut melihat yang lain gitu. Terus dia bilang lah di gudang itu emang ada yang nunggu dan kekuatannya lebih besar dari anak kecil itu. Oh, si yang botak Berarti tadi. bener dong yang aku lihat. Berarti ada 2 nih gitu. Iya. Ada 3 ternyata tapi. Nah, Kok Yang makin satu banyak? nenek-nenek Males banget Nenek sih. Kopi. Di Dia di mana mana? dia? di tangga. Kan 3 lantai sebenarnya. Tapi lantai 3 tuh kayak buat Storage? kayak rooftop gitu loh. Oh. Nggak ada ruangannya. Kayak kita biasanya kalau misalkan di dry cleaning terus kita jemur-jemur apa tuh di Remehan. atas gitu. Dan lantai 3 itu dan neneknya itu aksesnya tempatnya dia di tangga-tangga gitu. Nenek-nenek malah di tangga. ya mungkin Nggak capek ya, kenapa dia nggak di lantai 1 aja? ya mudahnya panjat Pinang. Bisa tahu. Bisa, Ya, bisa. kenapa ya nggak yang anak kecil yang di atas atau yang rekoso atau yang kayak gitu? Saya kok anak kecil kan dia kemana-mana ya. Iya sih, Usil, jangkauannya usil. luas. Kayak, nah, kalau anak kecil itu anehnya lebih sering ganggu yang cewek-cewek. Jadi kita kan chefnya genit. karyawannya 4 nih. Cewek. Pegawainya 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Nah, emang yang paling sering digangguin aku sama temanku yang cewek ini. Taunya kalau yang apa? Cewek. Yang sering gangguin kalian tuh yang cewek. Temanku itu sih yang bilang. Kata temanmu tau yang Iya. penting kalau temanmu. Karena kan saya nggak bisa melihat ya, cuma seringnya digangguin itu. Tapi nih sebelum lebih lanjut lagi ya, di tongkronganku sama Sisi yang dekat PS-an itu coffee shopnya, itu pernah satu waktu teman kami yang satu itu, ya waktu itu pesta remaja bro, Yes. pesta remaja Masa kan. muda. Masa muda. Terus habis itu udah cukup larut lah sekitar jam 1 jam 2 gitu, dia tiba-tiba nangis, nangis kan. Terus dia bilang, itu lu lihat kaca situ kan langsung. Males. Ini makanya coffee shop satu itu kaca semua ya. Iya. Jadi kan, kaca yang mana nih? Iya, yang mana yang dimaksud? Terus dia bilang tuh ada mbak-mbak gondrong, Mbak gondrong. rambut panjang, ada mbak rambut panjang itu. Kita kayaknya semua mbak- gondrong. Iya benar, maksudnya kayak itu. Jadi boleh dibilang dia cukup valid lah ya pengambilan informasinya. Betul. Gitu. Menyoal tentang kaca nih juga kan sering disampaikan juga sama Om Hau sama Mas Amai. Kalau kaca itu sebenarnya tuh pintu bro, masuk ke dunia sono dimensi. tuh. Yes. Jadi kayak kenapa kadang orang lihat kaca menemukan sesuatu ya karena sononya itu ada. Dimensi lain. Yoi, kayak gitu. Itu apa namanya, makanya nggak boleh kan tuh secara apa tuh feng shui. Self feng shui Jadi itu nggak boleh, misalnya kamu ini kasurmu ki, depanmu itu kaca gitu tuh nggak boleh. Terus Terus pintu masuk langsung cermin kaca nggak boleh. juga nggak boleh. boleh, cermin sama cermin itu tuh nggak boleh. apalagi kayak gitu. pick up tuh depan kaca. Lalamu. Diangkut baru tidur. Mikir lagi aku. Digusir dong. Pick up. Ternyata bener. Pasti gara-gara tadi Secara lihat lalamuf harfiah, kan pick kamu up. siang ini. Yang ini bisa lihat Ayo lalamuf. deh, intermezzonya deh. Lanjut lagi. Sorry. Ayo biasakan fokus. Oh, iya. Terus Oh iya, oh masih tah? Apa ya? Enggak, lanjut aja dulu. Kan kamu tamunya. Emang mau tanya apa? Paling parah. Paling parah. Bukan aku yang ngalamin. Ini ceritanya dari senior-senior yang pernah di sana. Ada dulu pas aku masuk orangnya udah cabut sih. Sebut aja Mas Anton kali ya. Sama Mbak Dini. Anton foto. Yang fotonya di mana-mana itu kan. Tahu lagi. Tahu lagi. Nah, ini Mas Anton nih kalau berangkat dia selalu ceria gitu loh. Masuk tuh assalamualaikum, selamat pagi kayak gitu. Halo. Apa lagi? Nah ini Mbak Dini ini kayaknya mereka ganti shift deh. Tukeran shift, ganti shift. Mbak siapa? Mbak Dini itu yang pagi, Mas Antonnya masuk sore. Biasanya Mas Anton yang kayak gitu masuk kan, tapi dia masuk tuh diem dan lempeng. Disapa dong Mas Anton gitu sama Mbak Dini. Terus kok diem aja, tapi langsung bablas, langsung naik ke lantai 2. Capek kali ya kayak gitu. Udah tuh dia masih nunggu di bar. Mas Anton yang sebenarnya datang. Aduh, Betul. langsung batuk. Assalamualaikum, nggak gitu. Seperti biasanya. Pucat Mbak Dini. Siapa dong tadi? Seminggu habis itu Mbak Dini trauma lihat
Mas Anton. Takut itu bukan bener Anton. nggak? Dia Betul. checking dulu ya. Betul. Ditunjuk-tunjuk, gue sopoy gitu. Betul. Tapi waktu Mas Anton datang, loh, Mas, loh, hei. Terus habis itu, ayo. Tadi kamu udah datang, tadi ada kamu gitu loh. Terus diajak ke atas nggak ada siapa-siapa. CCTV? Ah itu nggak tahu. Mereka ngecek atau nggak CCTV. Bayangin kalau ceritanya malahan emang yang pertama tuh malah Mas Anton beneran. Jadi terus dia yang lihat, kedua? jadi dia lihat yang kedua tuh Anton yang halo gitu kan. Mas ayo kita harus cek. Terus Ternyata lihat ke atas. Mas Anton. Mas Anton beneran ada Mas Anton. Lah ini tadi siapa deng gitu. Sineas. Teom. Itu parah sih karena udah menyerupai ya sih. Sineas bro. Ih, serem banget tapi kalau sampai ngikutin temen. Dulu kita juga pernah sih tapi di kantor ya ngalamin hal kayak gitu. Mas Uba yang di ini yang diikutin. dikira udah di kantor ya? Udah di kantor. Itu Mas Uba yang rame-rame. Waktu itu memang lagi ada bos. Tahu kan. ya, inget kok. Ingat kan? Pakai Iya, baju iya. merah. Jadi tuh kebetulan kan teman-teman tuh suka banget pakai baju hitam ya di sini ya. Nah itu semua tuh lagi mau meeting gede. Terus bos kami itu datang, bla 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 bla. Terus udah ada yang rasan-rasan ngomong, Uboy mana ya gitu. Oh iya mas, kayaknya dia kesiangan deh. Tak telepon ya. Nah gitu. Terus selang berapa menit, aku udah bilang tuh kayak, bentar ya, Uboy mau lagi di jalan, baba. Terus kalau nggak salah si bosnya ini, ayo kita mulai, udah nggak ada lagi kan yang ditungguin. Loh bentar, Mas Uboy tuh ini masih berusaha OTW. hubungin gitu, OTW deng gitu. Terus, loh tadi udah ada Uboy kan pakai kaos merah? Enggak mas, belum datang Uboy itu. Opo gitu. Enggak ada, kita kan semua di sini dari tadi di sini, nggak ada yang jalan-jalan kemana-mana tuh loh. Terus ya udah, jadi kita melihat Jadi hantu Uboy. yang lihat cuma Si bosnya doang. Kita nggak ada yang lihat. Kita nggak malah. Nggak nge. Orang kita tuh duduknya di sini semua soalnya. anjing. Itu Mas Ubenya juga nggak kalau meeting sebenarnya. Makanya dia kesiangan. Dia lupa. Bangsamu kan. Masa-masa telat tuh. Tapi serem ya kalau di apa Iya. Sudah menyerupai menyerupai trauma dan bro. muncul gitu loh. Iya. physically gitu, Iya. nggak cuma sekelebat bus gitu. Benar. Tapi pas itu masih ada customer nggak? Pas yang Mas Anton ini. Nggak pasti Mbak Dininya lihat penyerupaan. Enggak ceritanya enggak ini sih, enggak sedetail itu. Kalau pas dia sendirian juga. Mending kamu tanya. Customermu kan ada yang jadi temanmu kan. Dia tuh punya cerita-cerita juga kan tentang coffee shopmu. Tuh. Lagi tanyain Oh sendiri iya, langsung. itu pertanyaannya. Oh ini. Dia pernah waktu itu pagi nih. Dia datang ke tempatku kerja ini pagi. Tapi aku lupa kalau dia tuh ada. Jadi kita waktu itu pada saat itu belum temenan. Kayak oke. dia kan temennya temanku gitu kan. Temennya yang ngebar juga. Terus ngopi sendiri dia pagi. Habis itu lama kan gak ada customer. Terus aku lupa kalau ada dia. Kalau ada kan kalau inget kan aku samperin ya di atas. Dia duduknya di atas soalnya. Aku kan standby di bar. Terus kok apa namanya? Pintu koba itu iya bunyi sendiri. Aku udah husnuzon ya. Husnuzon. Udah suuzon. Udah suuzon. Lu prasangka baik kok. Iya. Udah suuzon kalau wah demit nih gitu kan. Tapi habis itu aku ke atas kan, ngecek lagi ke atas. Ada kamu. Jadi aku husnuzonnya jadi dari tadi dia yang ke kamar mandi. Waktu udah lama berlalu, kita ketemu lagi. Kita nyeritain masa itu lagi gitu loh. Itu kamu yang ke kamar mandi ya, tak tanyain kan? Enggak, tak kira bawah rame. Aku padahal ke kamar mandi cuma sekali 2 kali. Dia juga dengar kalau pintu kamar mandi tuh bunyi-bunyi. Tapi soalnya dia duduknya tuh ini tembok, dia di tembok kan. Ini udah kamar mandi, jadi nggak ngelihat. Oh belakangin gitu ya? Iya, nyampingin. Nyampingin. Jadi nggak ngelihat kalau ada orang atau enggak gitu loh. Di sini kan berarti pintunya. Betul. Oh oke. Tahu di mana Gitu. Jadi kita sama-sama kayak Mengira. aku ngira demit di atas, ngira dia yang kamar mandi, dia ngira di bawah rame. Lagi rame. Padahal di bawah pun juga sepi. Nggak ada orang. Jadi saat itu satu-satunya customer cuma dia di dalam. Berani-beraninya ya. Tapi bujukan ya aku pernah kesana nggak pernah ada masalah sih. Tapi pas lagi Rame sepi. kali? Enggak, pas sepi kan aku tuh malah kita suka kesana tuh sekitar jam 9 jam 10 dulu. Malam. Pagi. Pagi. Oh, pagi. Pagi dan itu biasanya cuma ada aku. Kalaupun ada tuh cuma satu customer lagi. Jadi jarang tuh loh aku bareng customer ramean. Tapi pernah loh ada customer yang diliatin. Oh iya, untung aku nggak pernah sih. Ceritanya Mas Anton kalau ini. Maksudnya Mas Anton. Mas Anton sih pagi.
baru buka, kan kita buka jam 8 pagi nih. Ada customer satu, kayak baru buka banget, terus ada mbaknya datang, mbak nih yang customernya pesan, langsung naik, duduk di lantai 2. Terus habis itu masnya kan bikinin pesanannya, habis itu naik. Kata mbaknya itu lihat, kan ada tangganya naik lagi ke lantai 3 ya. Jadi dia duduknya di lurusan tangga. Nah, terus dia bilang lah ke Mas Anton, ada cewek duduk di situ katanya. Bajunya casual biasa, duduk di tangga dan ngeliatin dia. Anjay. Terus pas Mas Anton naik mau nganter pesanannya, orang itu ikut naik. Dan dia tuh nggak berprasangka buruk apapun gitu. Dia malah nanya, Mas emang boleh duduk di situ, duduk di tangga? Oh, emang kenapa Kak? Tadi ada yang duduk di situ, tapi pas Masnya naik, dia juga ikut naik katanya. Oh sebentar ya Mbak, saya cekin dulu ke atas, yang nggak ada siapa-siapa lah, orang apa di atas, cuma dia jebul rooftop. meme nih. Tapi pas naik si customernya ini lihat si mbak-mbak ini berjalan naik juga. Lihat, nggak ada siapa-siapa. Siapa Mas? Katanya. Nggak ada siapa-siapa Mbak. Customer lagi yang lihat masalahnya ya? Iya. Wah, Terus di review jelek gitu? Enggak sih. jadi kafe horor. Kafenya angker mbak? Enggak sih. Gimana lah. Tapi yang Untungnya paling enggak. serem dari coffee shop itu sebenarnya emang part si pintu koboynya sih. Kalau Iya udah kan? habis dari kamar mandi, gak tau aku selalu ngerasa kayak pengen buru-buru caw, ngerti gak sih? Iya, Kan iya, itu kan iya. berisik ya. Iya, Jadi iya. aku tuh kayak langsung kayak gitu. Sumpah, meskipun berisik ya. Biasanya aku kayak aduh ngapunten. Maksudnya orang-orang Iya, di situ tuh loh maaf. ngapunten, tapi tuh kayak rasanya tuh tidak nyaman di bagian lorong kaca dan rasanya Yes, kecil banget ya. Harusnya nggak betul. takut ya. Tapi justru malah makin aku mau keluar cepat-cepat dari sini Soalnya gitu. di situ tuh banyak banget apa ya, kejadian-kejadian gitu. Oh ya, nanti ya. Kepo dia. Iya. Lebih kayak tempatnya di mana sih gitu. Tapi dulu aku belum kenal sama Zizi jauh itu. Aku pernah kesana malah sebelum dia kerja situ. Iya. Sama aku juga Iya, ini sebelum juga. sebelum dia kerja aku sana. nggak tahu pun. Yang lokasi Sekarang udah nggak lama di situ gimana. tempatnya. Iya. Sekarang dekat Dekat rumahku. rumah dia kan. Betul. Serem banget itu. Itu pernah tuh aku shift pagi sendiri. Kan kalau di tempat kita tuh ada tukang parkirnya ya. Ya. Ada tukang parkirnya gitu. Terus aku kan takut nih mau ngambil es batu. Es batunya kan kitchennya di lantai 2 nih. Jadi masuk pintu koboi, kamar mandi, gudang, masuk lagi kitchen. Jadi ngambil es batunya di kitchen kan. Aku minta tolong lah sama masnya temenin. Mas ayo kancane aku, temenin aku ngambil es batu. Beti aku gitu. Yo, kan dia juga belum ada yang aneh kan, parkir juga kan. Udah tuh aku masuk aja nggak ngeliat dia tuh ngikutin aku sampai mana gitu loh. Terus aku naik, aku bawa tempat es batu, aku naik. Jadi lorong yang dari kamar mandi gudang ke kitchen, nah kitchen tuh ditutup tirai. Tirainya aku buka. Jadi kan aku kalau ini freezer jadi ini lorong kan. Nah itu pintu koboi. Gitu kan. Aku masukin nih es batu. Nah pas aku masukin es batu tuh, aku lihat pintu koboinya ada yang kayak mau masuk tapi nggak jadi gitu loh. Jadi kakinya masih kelihatan. Kakinya masih kelihatan. Ya aku pikir masnya dong ngikutin aku sampai atas, nemenin aku sampai atas. Aku tenang-tenang aja. Oh ya udah gitu kan. Paling dia nggak jadi masuk. Terus aku nurun es batu, aku turun. Masnya tuh duduk di bawah, duduk di meja bawah. Duduk gitu. Dia santai aja duduk di situ. Mas, tadi kamu ngikutin aku nggak ya? Ikut ke atas nggak ya? Gitu kan. Enggak, aku duduk di sini. Tak kira tenan sumpah. Oh, ora aku tuh lu gak kene deh gitu. Aku duduk sini. Shit man. Berarti hantu dong gitu. Termenung aku langsung ke-freeze. Shit man. Ya adalah. Tapi untungnya dia nggak ngehnya pas masih di lantai 2-nya loh. Iya. Bayangin, maksudnya kalau mungkin kalau di Dredeli posisi aja. kita ya gitu. Itu tuh pasti keluar dari apa sih pintu kobonya. Loh kok dia nggak ada, harusnya dia di sini. Iya. Feeling gue kayak enak deh. Pasti udah turunnya tuh udah yang kayak kesusu Iya. gitu loh bawa es batunya. Repot. Dia masih sana duduk di kan kursinya kursi muter-muter gitu kan. Dia muter-muter loh. Nggak tahu ada apa gitu kan. Ya udah, Anjir. pas parkirnya hari itu libur gitu. Lebih parah lagi. Oh mbak, piye mbak? Enggak kok, dia ada sampai siang. Ada? Jangan Ada overthinking gitu. Iya dong. Nanti butuh duit. Napak nggak? Apanya? Temanmu? Oh ya, tukang parkirnya. Napak Napak. dong, napak. Tapi kan- Naik motor juga. Oh, naik motor juga.
Motor gak ibu. Tapi kaki Pembalap. kaki yang Mbak lihat itu ada sepatunya nggak? Pakai sepatu. Pakai Kayak sepatu. orang biasa Fans. ya. Nggak tahu sih. Agus Nggak Kero. ikut ya. Tapi ya karena pakai sepatu, aku pikir masnya parkirnya dong. Jadi kayak masuk gak jadi, orang pintunya kebuka kok masuk gitu ke dalam. Tapi yang itu cuma kakinya ngek. Iya kayak nggak jadi gitu loh, nggak jadi masuk. Celananya 7/8 enggak. S2 berarti. So ya, ini emang agak jokes internal, kami punya tim namanya S2. Iya. Dia dulu tuh suka pakai celana 7/8 kayak gini loh, Mbak. Kayak Pak Tani. Kenapa? Ya emang Emang dia suka bertani aja. Oh baik, Sampingan itu. bantu orang tuanya toh. baik baik. Tapi si Mas parkir ini dia lebih senior dibanding kamu nggak di sana? Dia kemudian sharing cerita nggak? Iya, iya banget, iya banget. Dia juga dia mengvalidasi dari yang temanku lihat, yang anak remaja tadi loh. Oh ya. oke. Jadi anak remaja itu si Demit ini nggak berani keluar, tapi suka di depan pintu. Oh, pintu utama. Iya, pintu utama, pintu masuk. Jadi kan pintunya kan kaca gitu kan. Si masnya tuh pernah bilang kalau si anak kecil ini suka di depan pintu gitu. Kadang lihat, kayak dulu om mas tadi. Yo, iso seorang. Pernah waktu itu adalah lihat si anak itu di depan pintu. Gabut kali ya. Ekspresinya gimana? Nggak nanya lagi. Maksudnya, tapi mereka bukan yang jahat gitu kan? Usil sih. Usil aja kan? Jahil, jahil. Terutama ke cewek-cewek ini. Ada dampak anunya nggak? Kan itu cuma usil tuh. Pernah ada yang sampai misal, wah kopinya rasanya gosong. Enggak sih. Nggak sampai segitunya. ngaruh sih. Jadi sebenarnya Enggak sih. itu emang cuman karena dasarnya udah tinggal di situ aja. Iya, betul. Jangan-jangan sosok perempuan itu membutuhkan sosok kakak Mas-mas. perempuan. Oh. Kan gangguinnya cewek. Siapa tahu dia masnya ada Sister mas-mas nih. Mm-mm. Ada mas-mas. Nggak mau aset, bagi dia aset kali ya. Aset. Tapi selain Menjaga. itu, selain yang Mbak Nyolongo ada lagi nggak yang dari Pak parkir ini? Di tangga paling Neneknya, Dede. Karena sudah sepuh. Kan rooftop. di lantai 3. Oh, pas temanku datang yang Nafas dulu. Ini kalau dia langsung kejang-kejang. Terus cuy. pas temanku yang bisa lihat itu bilang, "Oh, itu yang gangguin kamu." Itu posisinya dia bukan di tangga berdiri ya. Apain? Lah, Jadi tangganya kan bentuknya zigzag ya. Gini gitu. Hah? Iya kan? Iya kan gini loh. Iya Oh, kan? iya. Zigzag kan. nggak tahu. Dia tuh bukan berdiri di tangga tapi dari yang tangga atas dia tuh kayak gini. Tapi Oh, dia nengok. prosot. Serem banget tapi Anjir. bayangin ya sih kayak Ini siapa Simba itu tadi? Iya, Simba itu temanku itu. Tapi rambutnya digelung nggak? Enggak. Simbahnya itu. Oh, Simbahnya iya, baju Jawa. Tapi yang itu anak kecil yang usil. Remaja itu tadi. kayak Iya. kepo gitu nggak sih? Ada apa itu? Gitu. Tapi Sokap senyum tuh. sambil Ya itu udah imajinasi kita aja sih. dok. Kan kalau sama orang-orang yang bisa lihat itu kan mereka lebih sensitif ya. Mungkin dia tahu kali Juga. temanku bisa, Bisa lihat gitu ya? makanya dia Kayak hai gitu. menampakkan diri. Itu Apa ya? udah belakangnya Noven. Apa ya? Biar deg-degan aja. Kalau bosmu sendiri gimana? Bosku sih jarang datang ya. Nggak pernah tanya kabar anak-anaknya kok? Bos yang Tanya, zalim. tanya. Solim. Tapi dia nggak pernah ini sih membahas tentang hal-hal kayak gitu. Tapi dia tahu kalau Kita kalian nggak pernah diganggu. cerita sih. Nah itu, maksudnya kan alah, siapa nggak tahu nyampe ke atas. anak-anaknya kan cerita juga kan ya, bos kemarin gini nih. Soalnya dulu waktu part time waktu kuliah ngobrol juga sama bosku kalau misalnya Ada sesuatu. kan aku di distro nih, lantai 2, gudangnya gede. Jadi kadang kayak misal kalau yang barang di display kan itu berarti size terkecil yang ada nih. Dia minta size yang lebih besar otomatis harus ke atas dong. Betul. Iya. Nah ke atas itu Benci banget. soalnya gede-gede tuh kan. Ya. Jadi space-mu jalan tuh kecil. Jadi Ah, kayak sih. sembari jalan tuh kayak nyari stok sambil Hmm. kayak menghindar-menghindar lah dari ekor mata tuh. Iya, iya, iya. Kayak itu. Terus bosku juga bilang emang di sini tuh ada penunggunya. Simba-simba juga. Damn, kenapa sih Simba-Simba ini? Ya mereka kan Apa? Kita tunggu Apa? punchline-nya. belum Belum nemu, kita tunggu Belum aja dulu nemu. makanya. Tunggu dilanjut. tuh. Serem juga yo. Ih, serem.
Tapi tutupnya bukan karena angker, bukan tutup. Itu yang Pindahnya tutup, bukan itu yang karena angker pindah. kan? Hah. Pindah bro. Iya, Ekspansi. Sudah saya ralat tadi moncong saya ya. Iya, kan ekspansi ya sebenarnya tuh. Pindah karena tempat yang lebih luas. Bukan karena anchor. Bukan. Kirain. Soalnya kecil banget itu. Parkir mobil pun ribet, seribet-ribet ya. Tapi temanmu ada yang di tempat baru nggak? Ada. Yang ikut ke tempat baru cuma aku kebetulan Oh, saat itu. tapi nggak ada. Anton? Anton kan udah cabut dari sebelum aku masuk. Oh, berarti waktu di tempat baru kamu hitungannya senior ya, Dan? Betul. Jadi yang barenganku kan kita berempat nih, barenganku udah pada cabut. Terus yang ke tempat baru cuma aku. Itu pun aku cuma sebentar terus aku udah cabut. Tapi nggak ada. Enggak sih, aman. Untungnya Kalau di situ tempat enggak. baru. Kampungku bro. Iya kak Margonado sih. Aman bro. Iya lagi. Kubah gaib itu kan. Pawangi. Oh, tekan kan. Meteran bulit. Tapi outdoornya gelap menurutku. Yang bagian samping belakang ya. Maksudnya Yang yang mana? samping-samping. Iya yang Yang mana baru. sih? Ya culture soalnya. Culture ya. Remang-remang. Emang kayak gitu ya. Iya. Blend with nature kayak gitulah. Bisa. Oh gitu. Oh, pernah ada temanku yang satu ini sama aku, yang masih barengan sama aku. Tapi ini kejadiannya sebelum aku masuk. Jadi ada namanya Mas siapa ya? Kita sebut saja Mas Dian. Budi, Mas Budi. Oke, Budi. Oke Budi. Mas yang barengan aku masih ada Mas Budi waktu itu. Jadi si Mas siapa ya yang ini yang mengalami? Mas Joko kali ya. Coba. Mas Joko ini kamar mandi. Dari gudang tuh ada yang kayak gitu didodok gitu temboknya. Oh tembok. Tembok. Nah terus dia pikir temennya kan si siapa tadi Mas Joko. Budi. Budi. Ini Joko yang di kamar Joko lagi mandi. pipis. Iya betul. Nah terus dia keluar kan siapa sih gitu kan. Nah pas dia keluar kamar mandi gudang tuh kayak kebuka sedikit gitu. Terus dia pikir si Budi di dalam, ditarik sama dia, ditutup, dikancing, dikunci, ngerjain, syukurin, ketawa-ketawa dia. Satu lagi si siapa ya ini, Mas Mahen misalnya, Mas Mahen. Aneh banget sih pemilihan namanya tuh. Ya yang Habis aku lupa yang mana. Si Mahen ini bilang, kau ngapain? Ini dikerjain aku dipukul-pukul dari kunci dari luar katanya. Nah, si Budi di bawah. Dia gitu. Terus yang tadi yang dia kunci sekarang siapa? Pas dibuka. Gak ada siapa-siapa. Ya si botak tadi tuh. si Joko malah kelihatan kayak orang. Iya, kayak Lu kunci. Emang siapa? Emang ada siapa nih? iya bener. Aku juga bayanginnya kayak Orang yang dikunciin bisa nembus lagi. Iya. Terus bisa keluar gitu kan dia Iya. nembus. Serem. Si gundul hitam itu ya? iya. Emang sih Gils. Orang jelek kenapa bang? enggak. Oh enggak. Gundul hitam itu emang serem sih menurutku. Serem anjir. Tapi toh, ini sih intermezzo lagi nih kayaknya nih. Kan anu ya, ketika kamu di coffee shop yang lama itu kan awal mula percintaanmu mulai juga toh. Nah, kata pacarmu serem nggak tempatnya? Serem kan kami cinlok ya. Pasti ketemunya waktu beli tahu bulat bareng kan? Enggak. Apa namanya? Jadi coffee shopnya itu nempel sama outlet lain. Ruko kan? Ruko. Jadi nempel gitu kan. Sebelahnya apa coffee shop terus sebelahnya apa lagi gitu kan. Nah, di outlet ini juga ada Mbak Kunti. Wah. Outlet yang kiri, sebelah kiri apa kanannya kali? Barat ya? apa timur sih sebenarnya? Aduh. Barat. Oh barat. Oke barat ya. Baratnya kan kita di tengah-tengah kan itu. Nah, yang sebelah barat karena kita yang paling nempel itu. Yang sebelah barat. Nah, itu Mbak Kunti. Ada yang sering lihat kok. Yang ketakutan, ada yang pernah waktu itu temenku yang ngebar juga, dia punya cewek. Entah mereka habis main dari mana, entah ada yang ke bawah kali ya. Soalnya dia nggak sensitif juga, tapi dia bisa lihat saat itu kan itu kaca juga tuh depannya. Jadi pintu habis itu kaca gede gitu kan. Ini mulai di kaca gitu, ngeliatin dia dari kaca gitu. Nanti posisi dia lebih tinggi kayak gitu. Iya, kan kita di depan tuh ada kursi duduk-duduk gitu kan. Nah, mereka tuh di bawah di kursi itu duduk. Nah itu dari kaca ngeliatin. Teriak dia takut.
Waduh. Padahal Kaget. Soalnya nggak pernah lihat, jadi kan begitu lihat kaget dong. Kaget apa? itu siang apa malam? Malam. Masalahnya tempat itu tuh ramai banget loh waktu itu. Kayak di deretan rukonya dia, sama seberangnya itu waktu itu banyak tempat Banyak. hiburan lah. Jadi Iya. kayak trafficnya seramai itu dan Iya. muncul-muncul Bisa, kayak ya, berarti kan kayak Jalannya pun rame gitu kan. makanya Berisik tuh. loh di sini. Mm-mm. Cuk. Wani kendel sih hantunya. Iya makanya. Ya atau enggak itu emang rumahnya mereka. Jadi kayak Ya, suka aku gitu. pede aja mereka jadian. Usil aja. Tapi kamu nggak pernah sampai diganggu sampai rumah gitu kan, Mbak, kos-kosan? Alhamdulillah nggak pernah sih. Alhamdulillah nggak. Teman-temanmu juga nggak. Cuman pas lagi selalu pas lagi di Iya gedung di situ aja. ya. Emang mereka jahil aja sih kayaknya. Hmm. Emang di tempat aja. Berarti nggak di Rukia, nggak diapain gitu tempatnya. Siapa tahu Di lah. dapur Iya, sini. siapa tahu. Iya, siapa tahu kalian diam-diam meritualkan. Enggak Nah sih. ini sama teman-teman mau di Rukiah tapi sudah dulu. Dianya kan. Gue. Ah, Kok akunya jadinya? sulit bicara kan dulu kamu. Agak Sama si Dorumon juga. Itu. Ternyata dia ketemu hantu budek tau. Kamu. Kamu yang dibahas kamu. Itu kan beneran nggak mungkin sakti kan? Iya. Nah, jadi pengaruh gara-gara di coffee shop itu. Sedurungan. Yuk, Budek sih aku budek sih. Aku iya kadang. Nah, biar nggak udah kayak kita nyore, kita cari kopi. Terus sambil nyebat lah aku nanti ya. Yuk. Kereta api yuk. Nggak Enggak, maksudnya mau lihat-lihat kereta. Mentang-mentang setan budek. Ya nanti YouTube bisa. Berarti setan budek nggak ngaruh sama aku. Soalnya kamu Karena aku udah budek. bener, make sense. setan apa ini? Oh ya. Setan. Nah itu mbak-mbak yang di remaja. Anak remajanya. Hantu remaja atau gimana?